ini saya Ulfa Triwahyuni dengan NPM 260110100007 dan partner saya Felinda Dwi Utami dengan NPM 260110100052 akan menjelaskan tentang sistem saluran nafas bagian bawah, di mana sistem saluran nafas bagian bawah ini berfungsi untuk menghantarkan udara yang masuk dari saluran bagian atas menuju ke alveolus. Pada saluran nafas bagian bawah ini terdiri dari trakea dan paru-paru, di mana dari paru-paru sendiri itu terdiri dari bronkus, bronkiolus, alveoli, dan saluran paru yang memiliki fungsinya masing-masing. Di sini merupakan gambar dari trakea dan bronkus, juga bronkiolus, di mana di sini trakea itu merupakan pintu masuk utama dari udara tersebut menuju ke paru-paru, sehingga selanjutnya udara tersebut yang masuk melalui trakea akan menuju ke bronkus, kemudian ke bronkiolus dan masuk ke alveoli. Dan dari bronkus ini merupakan percabangan dari trakea bagian sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan bronkus sebelah kanan itu lebih pendek daripada bronkus sebelah kiri. Dan bronkus sebelah kanan pun juga lebih lebar dan lebih dekat dengan trakea. Dan dari bronkus kanan tersebut terdiri dari lobus superior, lobus median, dan lobus inferior. Sedangkan pada bronkus bagian kiri itu terdiri dari lobus superior dan lobus inferior. Saya Felinda Dwi Utami, NPM 52, akan menjelaskan anatomi dari bagian saluran nafas bagian bawah setelah trakea, bronkus, dan bronkiolus adalah alveolus. Alveolus adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari pembuluh darah kapiler dengan udara. Di dalam paru-paru terdapat sekitar 300 juta alveoli dengan diameter masing-masing sekitar 0,2 mm. Di dalam alveoli terdiri dari, yang pertama ada membran alveolar. Membran alveolar dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah small alveolar cell. Small alveolar cell ini merupakan perpanjangan ektoplasmik ke arah rongga alveoli. Kemudian ada large alveolar cell. Large alveolar cell ini mengandung induction bodies yang menghasilkan surfaktan. Surfaktan di sini berfungsi mengatur hubungan antara cairan dan gas. Dalam keadaan normal, surfaktan akan menurunkan tekanan permukaan pada waktu ekspirasi, sehingga kolaps alveoli dapat dihindari. Kemudian yang ketiga ada anastomosing capillary. Anastomosing capillary ini merupakan sistem vena dan arteri yang saling berhubungan langsung yang tersusun oleh sel endotelial, aliran darah dalam rongga endotel. Kemudian yang nomor 2 ada interstitial space. Interstitial space ini merupakan ruangan yang dibentuk oleh endotel kapiler, sel epitel alveoli, saluran limfe, jaringan kolagen, dan sedikit serum. Kemudian selanjutnya ada sirkulasi paru. Sirkulasi paru ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada pulmonary blood flow total, di mana pulmonary blood flow total ini terdapat 5 liter per menit. Kemudian ada ventilasi alveolar sebanyak 4 liter per menit, sehingga rasio dari ventilasi dengan aliran darah dalam keadaan normal adalah 4/5, sama dengan 0,8. Kemudian yang kedua ada tekanan arteri pulmonal. Tekanan arteri pulmonal 25 per 10 mg Hg dengan rata-rata 15 mg per Hg. Tekanan vena pulmonaris 5 mg per Hg. Kemudian mean capillary pressure 7 mg per Hg. Sehingga pada keadaan normal terdapat perbedaan 10 mg
gram per Hg untuk mengalirkan darah dari arteri pulmonalis ke vena pulmonalis. Yang ketiga, ada mean capillary pressure. Mean capillary pressure ini mengakibatkan garam dan air mengalir dari rongga kapiler ke rongga interstisial. Sedangkan osmotic colloid pressure akan menarik garam dan air dari rongga interstisial ke arah rongga kapiler. Kondisi ini dalam keadaan normal selalu seimbang. Peningkatan tekanan kapiler atau penurunan koloid akan menyebabkan peningkatan akumulasi air dan garam dalam rongga interstisial. Adanya kapilari dalam alveoli ini dapat berfungsi untuk membantu partikel obat yang berdifusi ke aliran darah sehingga obat tersebut dapat berikatan dengan reseptor dan dapat memberikan efek terapi. Sekian yang dapat saya sampaikan dari anatomi saluran nafas bagian bawah.